Halo teman-teman, kembali lagi di channel Filia Tutorial. Oke, kali ini kita akan membahas soal tes intelijensia umum tentang deret bilangan. Yaps, soal yang cukup bikin pusing ya. Makanya di sini kita bakal kupas satu persatu. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Filia Tutorial ini dulu ya teman-teman, biar bisa stay tune terus pokoknya kalau kita mau belajar bareng lagi. Oke, di setiap soal nanti, teman-teman akan diberikan waktu selama 10 detik untuk mencoba mengerjakan dulu nih. Namun jika dirasa kurang waktunya, teman-teman bisa banget untuk nge-pause sendiri videonya ya. Nah, setelah itu kita bakal bahas satu persatu soalnya. Siap ya? Oke, langsung saja 10 detik untuk soal pertama dimulai dari sekarang. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di deret bilangan itu kita harus memikirkan banyak kemungkinan yang bisa terjadi gitu teman-teman. Jadi sebelumnya ini review dulu ya. Kan deret bilangan kan ini kan biasanya. Nah, itu tuh either polanya itu gini, terus gini, itu tuh bisa juga dia loncat gini kan, atau bahkan bisa juga loncatnya gini gitu. Nah, itu pun biasanya tuh nggak yang langsung ini ke sini tuh misal dikali berapa 2 gitu, ini juga dikali 2 gitu, nggak mesti gitu. Bisa juga ini tuh misalnya ini dikali 2, ininya dikali 4, baru nanti ininya yang dikali 2 gitu. Jadi tumpuk-tumpuk gitu. Ini berarti dikali 8, berarti ini dikali 8 kayak gitu. Jadi kita harus memikirkan banyak kemungkinan. Nah, untuk soal yang pertama ini kita lihat. Ini langsung terlihat ya teman-teman. Ada pola unik kalau soal angka pertama, angka ketiga, angka kelima ini tuh diakhiri sama angka 5 semua. Nah, ini pasti menunjukkan pola tertentu kan yang bentuknya gini. Gitu. Nah, ini habis 5, terus ini 15, terus 45. Nah, kira-kira apa ya? Ternyata 5 ke 15 kan dikali 3. 15 ke 45 itu juga dikali 3. Nah, ya udah berarti kita cari tahu angka yang di sini itu dengan 45 dikalikan sama 3. Berapa berarti? 1, 3, 5. Nah, kita udah nemuin yang sini ya. Lanjut yang di tengah-tengahnya nih, yang ini, terus ini, terus ini. Oh iya, ini masih ada satu lagi ya yang di sini. Berarti ini kan lanjutannya ini kan. Berarti ini juga masih dikali 3. 135 dikali 3 berarti 405. Nah, ini juga udah, yang di sebelah sini juga udah ketemu. Nah, tinggal yang di tengah. Polanya kan yang ini kan. Ini. Kemudian ini. Nah, ada 13, ada 26, ada 52, sama ada yang kosong. Nah, ini juga sama ini tinggal dikali 2 kan. Ini juga dikali 2. Nah, berarti buat nyari ini tinggal dikali sama 2. 52 dikali 2 104. Nah, udah ketemu juga jawabannya. Jadi bisa dilihat jawabannya adalah yang C. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Oke, kita bahas lagi. Seperti biasa, kita cari tahu pola yang berkemungkinan terjadi gitu. Nah,
Nah, dari sini yang paling gampang adalah pola angka kedua ke 4 sama ke 6. Lihat, kalau polanya mereka itu sama-sama ratusan dan belakangnya 0. Ada 480, 240 sama 120. Nah, ini kan kelihatan banget kalau ini tuh dibagi sama 2. Ini juga. Nah, berarti untuk nyari angka selanjutnya kita juga harus bagi dia sama angka 2. 120 bagi 2 60. Berarti untuk cari ini 60. Ada lagi nih 1. Berarti ini juga dibagi 2 lagi jadi 30. Berarti ini udah ketemu, ini juga udah ketemu. Nah, sebenarnya bisa aja kita langsung lihat jawabannya nih, mana yang angka keduanya itu 60. Oh, ini angka keempatnya 30 enggak? Iya 30, berarti jawabannya yang D itu. Tapi kalau mau lanjut ngitung buat pastiin ya nggak apa-apa juga. Cuman kalau lagi ujian itu alangkah lebih baiknya kita langsung lihat ke jawaban biar cepat dapat jawabannya kayak gitu. Ini kita make sure dulu ya, angka apa yang ada di sini sama yang ada di sini. Nah, itu kan kita bisa lihat di pola yang angka satunya nih. Ini itu kan. Nah, ada 16, 36, 56 dan 20. Nah, di sini kita bisa lihat mereka tuh diapain gitu kan. Dari 16, 36 sama 56. Itu tuh kelihatan banget kalau bedanya itu 20 kan. Ya nggak sih? Ya, 20. Nah, berarti simply kita tinggal nambahin aja sama 20. 56 tambah 20 adalah 76. 76 tambah 20 adalah 96. Ketemu deh yang D gitu. Oke, kita lanjut. Oke, sudah ya. Sekarang kita bahas. Nah, di sini angkanya tuh gede banget, ratusan semua. Terus angkanya itu kayak nggak asing gitu. Coba kita mikir sambil nulis ini ya. Ada 225, 196, 169 sama 3 angka kosong nih. Nah, ini itu ternyata teman-teman, ini adalah kuadrat dari 15. Nah, ini tuh kuadrat dari 14. Ini apakah dia kuadrat dari 13? Betul. Ini tuh kuadrat dari 13. Nah, ada 14, ada 15, ada 14, ada 13 nih. Berarti selanjutnya harusnya kuadrat dari 12 dong. Yang ini kuadrat dari 11 dan yang ini kuadrat dari 10. Gitu kan? Ya udah, berarti tinggal kita isi kuadrat dari 12 itu berapa, 11 kuadrat berapa, 10 kuadrat berapa. 12 kuadrat itu adalah 144, 11 kuadrat itu 121, dan 10 kuadrat adalah 100. Jawabannya adalah yang C. D maksudnya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi pola yang kemungkinan terjadi tuh banyak banget, dan kita harus, pada dasarnya emang harus banyak latihan soal sih gitu. Makanya di sini kita latihan terus ya. Lanjut soal selanjutnya. Oke, kita bahas untuk soal nomor 4. Nah, di sini itu, nah ini kelihatan polanya kayak gini teman-teman. Gini. Sedangkan yang ini gini, sama gini. Nah, tinggal kita tulis di sini ada 5, 9, 15 sama 13, 18, 25. Nah, dari sini ke sini itu kelihatan selisihnya 4. Dari sini ke sini kelihatan selisihnya
6, maaf, 6. Nah, sedangkan yang ini 13, 18 selisihnya 5. Dari sini ke sini selisihnya 7. Nah, di sini bisa kelihatan teman-teman kalau ini 46, ini 57. Nah, jadi kayak bisa dibilang ini tuh yang genapnya, ini tuh selisihnya ganjil gitu. Kita lanjutkan langsung ya. Dari 15 ke angka selanjutnya, itu berarti kalau habis 4, 6, harusnya selisih selanjutnya adalah 10. 8, maaf. Ya kan? Nah, ya udah, tinggal 15 ditambah 8 adalah 23. Nah, udah ketemu nih buat yang sini. Kita lanjut. Kalau habis 4, 6, 8 harusnya di sini selisihnya adalah 10. 23 tambah 10 33. Ketemu yang sini. Nah, tinggal cari yang sebelah tengah dengan pakai deret yang ini. Ada 5, 7, berarti selisih selanjutnya adalah 9. 25 tambah 9 34. Nah, udah ketemu juga. Jadi hasilnya adalah 23, 34 dan 33. Hasilnya yang A gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Soal nomor 5. Nah, ini juga hampir sama kayak yang tadi. Cuman ini polanya satu-satu sepertinya. Kita coba ya. 16, 18. Ini. Kita coba. Jadi ada 16, 18, 21, 25 dan 3 angka kosong. 16 ke 18 itu 2, 18 ke 21 3, ini 4. Nah, ini udah kelihatan polanya teman-teman, kalau selisihnya itu berurutan atau ya bisa dibilang selisihnya itu satu gini sih. Ini juga kan. Nah, jadi ada 2, 3, 4, berarti selanjutnya berapa? 5. Coba kita jumlah dulu, 25 ditambah 5. Hasilnya 30. 30 ditambah habis 2, 3, 4, 5, selanjutnya 6. 30 tambah 6, 36. Nah, angka yang terakhir habis 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini 7. 36 tambah 7 43. Nah, berarti hasilnya adalah 30, 36 dan 43. Gitu. Jadi hasilnya yang mana? Yang B. Lanjut. Oke. Kita bahas soal nomor 6. Nah, di sini polanya adalah kelihatan kalau dia itu kayak gini. Nah, kenapa? Soalnya ini kelihatan kalau ini 180, 170, terus di sebelah-sebelahnya itu 41 dan 51. Kita tulis yang pola yang pertama dulu ya. Ada 180, 170, terus ada 02 buat ini sama ini, terus 116. Nah, ini tuh teman-teman, ini tuh selisih. Jadi lah 180, 170 itu dikurangin 10, kemudian ini ke sini itu min 14, ini ke sini itu min 18, ini ke sini itu min 22. Jadi polanya adalah bertumpuk. Ini kita tulis pakai warna lain. Ini selisih dari pola selanjutnya. Jadi
tumpukan selanjutnya lah bisa dibilang. Ini selisihnya 4, ini juga 4, ini juga 4 gitu. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau kemungkinan ini tuh juga bisa terjadi gitu. Makanya harus banyak-banyak latihan soal. Nah, berarti buat cari tahu jawaban ini, kita tinggal mengurangi aja. Jadi 170 dikurangin 14. Kemudian hasilnya itu dikurangin sama 18 gitu. 170 dikurangin 14 hasilnya kan 156. Berarti ini 156. Terus 156 dikurangin 18 ya 138 gitu. Jadi kita udah dapat jawaban ini sama jawaban ini. Sekarang kita cari jawaban yang di tengah dengan menggunakan pola yang 4151. Terus dulu ya, soalnya nggak cukup. Nah, 41 51 terus 01 83. Di sini juga sama teman-teman, ternyata polanya itu cuman bedanya adalah ini tambah 10, kemudian ini ditambah 14 dan ditambah sama 18. Ini 4, ini juga 4 gitu. Jadi 51 ditambah 14 sama dengan 65. Jadi jawabannya yang A. Lanjut. Oke, kita lanjut untuk membahas soal nomor 7. Nah, di sini terlihat kalau ada angka yang sama nih setiap 3 angka. 47, kemudian ada 47 juga. Kalau kita tarik garis, ini adalah bentuknya kayak gini. Nah, benar kan? Jadi kemungkinan besar ini nilainya adalah 47. Sebenarnya kalau dalam ujian, kita bisa aja langsung nembak yang B. Kenapa? Karena ini udah ada 47 di awal. Biar nggak buang-buang waktu banyak. Tapi di sini kita akan make sure apakah isi selanjutnya ini sesuai dengan jawaban yang B gitu. Nah, karena ini 47 itu loncat 2 angka, kita juga akan melakukan hal yang sama pada angka yang lain. Untuk yang 45 ini berarti ke sini, ini berarti ke sini, dan ini berarti ke sini. Nah, kita lihat 45 ke 40 kan ada 45. Bentar. Ada 45, kemudian 40, terus bolong 1, 30. Nah, ini adalah dikurangin 5, ini juga harusnya dikurangin 5, dan ini dikurangin 5. 40 kurangi 5 adalah 35. Berarti kita sudah bisa dapat jawaban yang di sini. Ini 35. Benar ya teman-teman, 35 di jawaban yang B. Kemudian kita cari tahu lagi yang angka terakhir nih. Kita lihat pola selanjutnya berarti dari 59 ke 64, dari 64 ke yang kosong sama, nah ini nggak ada lanjutannya. Kita tulis ada 59, ada 64, terus kosong. 59 ke 64 itu selisih 5 ya, selisih 5. Berarti kita langsung aja coba menjumlahkan ini dengan 5, hasilnya 69. Nah, jawabannya juga benar teman-teman untuk yang B gitu. Jadi jawabannya benar yang B. Kita lanjutkan. Nah, kita bahas ya teman-teman untuk soal nomor 8. Nah, di sini tuh terlihat bahwa, nah ini tuh unik nih, 2, 3, 5, 4, 9, 2. Ini kan menunjukkan angka yang unik ya. Ada 2, 3, 5, terus 4, 9, 2, 5. Ini kan kuadratnya dari
yang di sebelah kiri teman-teman. Kayak 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, berarti untuk cari angka yang di sebelah sini, kita juga bisa pakai cara yang sama, yaitu mengkuadratkan yang sebelah sini. Nah, hasilnya berapa? 4 kali 4 16, 9 kali 9 81, 25 kali 25 625. Nah, berarti jawabannya yang A. Mungkin kita bisa ngecek apakah cara ini sudah tepat itu dari angka yang terakhir nih. Apakah angka ini tuh kan harusnya dia ikut si 16. Apakah 16 kuadrat sama dengan 256? Iya, betul. Jadi jawabannya yang A. Lanjut. Oke. Kita bahas untuk soal nomor 9. Di sini kita langsung tulis saja dulu angka-angka. Nah, ini yang kosong yang depan, teman-teman. Jadi kita coba fokus ke belakang dulu ya. Kita tulis dulu yang angka yang ada. 1 ada 03. Nah, kemudian 125 ada 216 dan 343. Nah, di sini menunjukkan pola tertentu nih, teman-teman. 125 itu adalah 5 kali 5 kali 5 atau 5 pangkat 3. Nah, apakah 216 ini juga bisa dipangkatin 3? Maksudnya hasil dari angka yang berpangkat 3 gitu. Betul, ini adalah 6 pangkat 3 gitu. Nah, apakah ini juga? Ini juga 7 pangkat 3 gitu, teman-teman. Jadi kalau ini udah ada 5, ada 6, ada 7, harusnya di atasnya juga demikian. Kita lihat 1 itu bisa hasil dari 1 pangkat 3. Berarti ini bisa jadi 2, 3, 4 dan semuanya dipangkatin 3. Kayak gitu. Jadi mereka jadi punya pola yang sama kan? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 kayak gitu. Sekarang kita tinggal hitung aja. Untuk angka yang sebelah sini berarti 2 pangkat 3 berapa? 8. Untuk angka selanjutnya berarti 3 pangkat 3 27. Dan angka selanjutnya 4 pangkat 3. Hasilnya 64 gitu. Jadi jawabannya yang C gitu, teman-teman. Mudah bukan? Kita lanjut ke nomor 10. Oke, kita bahas soal nomor 10. Di sini kalau lihat sekilas, aku menemukan polanya itu seperti ini, teman-teman. Dari 28 ke 25, kemudian ke yang angka ini, kemudian ke 19. Terus yang 30 ini ke 33. Terus ke angka yang ini, terus ke angka 39. Gitu. Kenapa? Soalnya ini tuh loncatnya dua-dua gitu, 28 25 gitu, 30 33 gitu. Jadi mereka meloncati 2 angka di tengahnya. Kemudian yang 47 ini ke 50 ke sini, dah gitu. Sekarang kita bahas dari 28 ke 25, 28 ke 25 terus angka kosong. 28 ke 25 ini kan hubungannya dikurangi 3. Nah, coba ini kita kurangi 3 juga. Hasilnya berapa? 22. Itu buat ngisi kotak yang sebelah sini. Nah, ini ada 22 nih. Pilihan jawaban yang A, teman-teman. Kita keep dulu. Kita lanjut ke bilangan yang di sebelah sini. Itu berarti melibatkan pola 30, 33,
terus bilangan itu sendiri sama 39. Nah di sini kelihatan bahwa ini tuh ditambah 3, ini juga ditambah 3, dan ini juga ditambah 3. Berarti 33 tambah 3 hasilnya 36. Kita ketemu untuk angka yang 11 ini. Untuk angka yang terakhir kita menggunakan pola 47 50. Karena ini tadi dikurangin 3, ini ditambah 3, kita coba ini juga dengan angka 3 teman-teman. Ini kan juga ditambah 3, berarti ini juga ditambah 3, hasilnya adalah 53 untuk bilangan yang 11. Nah benar teman-teman, jawabannya adalah A, gitu. Jadi kita perlu banyak latihan soal teman-teman untuk bisa mencoba berbagai kemungkinan gitu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini udah ada huruf-huruf nih teman-teman, cukup challenging lagi ya. Di sini sebenarnya kalau ada huruf-huruf itu kita bisa langsung mengkonversikan huruf tersebut ke urutan dia di dalam abjad gitu. Misal ini B itu dia urutan di abjad kan 2. Nah berarti kita bisa ganti dia ke angka 2. Kemudian G ini itu berarti G itu urutan di abjadnya 7. Sedangkan L dia 12. Nah kita bisa pakai angka itu. Sekarang pola di dalam soal tersebut, coba kita hubungin huruf sama huruf dulu ya teman-teman. Nanti ada B, ada G, ada L. Nah B tadi kan 2, G 7, ini 12. Dari 2 ke 7 itu selisihnya 5. Dari 7 ke 12 itu selisihnya juga 5 gitu. Jadi kita bisa ngitung angka selanjutnya ini tuh dari selisih 5 juga yang ditambahkan sama 12. Jadi 17. Abjad apa yang urutannya adalah 17 kayak gitu. Nah, jawabannya adalah Q. Berarti kita udah bisa nemu yang 11 ini. Kenapa? Karena kan polanya gini. Gini. Polanya gini, sama gini. Nah, sekarang kita tinggal cari angka yang di sebelah sini. Dari angka-angka yang tersedia. Jadi ada 12, 36, 0, 0, sama 972. Nah, kalau dari angka tersedia ini kelihatan kalau 36 itu hasil perkalian 12 dengan 3. Jadi 12 dikali 3 itu hasilnya 36. Terus kita coba kali 3 lagi, 36 ini. 36 dikali 3 itu sama dengan 108. Nah, karena tadi ini jawabannya udah ketemu Q, yang B itu udah menunjukkan huruf Q. Nah, kita lihat apakah ada 108. Ada teman-teman 108. Oke, kita lanjut berarti. 108 dikali 3 itu hasilnya adalah 324. Nah, ini juga hasilnya 324. Berarti fix jawabannya yang B. Kayak gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, kita bahas soal nomor 12. Di sini polanya adalah seperti ini, teman-teman. Gitu. Sedangkan yang atas juga sama. Gitu. Nah, sekarang kita coba yang pola biru dulu ya. Ada 17, 23, 29, kemudian 02. Dari 17 ke 23 ini kelihatan banget kalau mereka itu ditambah 6. Nah, apakah 23 ke 29 juga ditambah 6? Betul, ditambah 6. Berarti kita bisa mengaplikasikan ditambah 6 itu ke angka-angka setelahnya. 29 ditambah 6 misalnya
35. Terus 35 ditambah 6 juga hasilnya 41. Nah ini tuh buat misi yang biru. Apakah ada jawaban yang angka pertama dan ketiganya 35 dan 41? Ada teman-teman yang A. Berarti karena jawaban yang lain itu nggak ada yang kayak gitu, kita bisa mastiin kalau jawabannya A. Tapi untuk kali ini kita hitung juga untuk make sure ya. Kita hitung yang deret yang warna merah. Ada 80, 72, 64, dan 02. Nah karena tadi pola yang biru itu adalah penjumlahan, kita juga terapkan hal yang sama. Dari 80 ke 72 itu dikurangin 8. Nah berarti ini juga sama, dikurangi 8, ini dikurangi 8, ini juga akan dikurangi 8. 64 dikurangin 8 adalah, betul, 56. 56 dikurangi 8, 48. Nah jadi kita udah bisa sangat memastikan kalau jawabannya itu yang A gitu. Lanjut. Oke. Soal nomor 13. Nah, di sini yang kosong yang depan ya teman-teman. Jadi kita fokus ke deret belakang dulu ya. Di sini ada pola yang kelihatan nih. Dari 30, 90, kemudian 270. Itu kelihatan banget kalau mereka itu dikali 3, betul. Ini dikali 3, ini juga dikali 3. Berarti untuk cari tahu angka sebelum 30 yang sebelah sini, itu berarti ini juga ada hasil dari angka ini dikali 3, dan hasilnya adalah 30 gitu. Berarti kita cari 30 dibagi 3 sama dengan 10. Oke, kita nemu yang angka keduanya adalah 10. Lanjut untuk menentukan angka pertama dan ketiga di pola yang lain. Di sini ada 21, 26, dan 31. 21 ke 26. Ini adalah ditambah 5. Sedangkan ke 31 ini juga ditambah 5. Berarti kita bisa simpulin kalau dari 21 ke angka sebelumnya ini juga adalah dikurangin 5 gitu. 21 dikurangi 5 sama dengan, ya betul, yang 16. Kemudian 16 dikurangi 5 berarti 11. Kita bisa tahu ini. Jadi kita bisa tahu ini dan ini. 11 dan 16 gitu. Jawabannya yang D. Mudah bukan teman-teman? Semakin lama kita mengenal soal, maka soal itu akan semakin mudah gitu. Lanjut. Oke, soal nomor 14. Kita lihat di sini apakah ada yang menarik? Ada, yaitu di sini terlihat bahwa ada angka 82 ini disebutin dengan urutan yang sama gitu. Jadi loncat 2 bilangan, loncat 2 gitu. Berarti kita bisa lihat bahwa loncat 2 kemudian itu juga 82. Apakah ada yang angka terakhirnya 82? Ada teman-teman dikti. Tapi kita pastiin dulu jawaban di depannya ya. Untuk itu kita pakai pola yang sama. Jadi loncat 2, loncat 2. Untuk 80 ini kita loncatin 2 ke sini, terus loncatin 2 ke sini. 80 ke 75 itu dikurangin 5. Nah, kita coba untuk mengurangi 5 sih 75 juga. Hasilnya adalah 70.
benar teman-teman, di sini ada pilihan jawaban 70. Kemudian kalau gitu sama juga kita terapin ke deret yang lain, yaitu 75 ke 80. Kemudian 80 ke bilangan yang terakhir. Nah, dari 75 ke 80 kemudian bilangan kosong. Ini kita tambahkan aja 5 karena selisih mereka 5. Jadi ini juga kita tambahkan 5. Jadinya 85. Gitu. Di sini ada 85. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal terakhir teman-teman. Yuk, terakhir yuk, bisa yuk. Oke, kita bahas soal terakhir kita di hari ini. Warna merah aja ya. Nah, sini ada 24, 33, 42, 51. Karena ini tidak melihat pola-pola unik, jadi kita coba aja untuk mengoperasikan masing-masing. Ini ada 3 angka kosong. Dari 24 ke 33, itu selisihnya ditambah 9, betul. Kemudian dari 33 ke 42 juga ditambah 9 ternyata. Nah, apakah ini juga ditambah 9? Iya teman-teman, ternyata ini juga ditambah 9. Berarti buat cari tahu jawaban ini sama ini, kita pakai cara yang sama aja. Jadi 51 ditambah 9, hasilnya adalah 60. Nah, apakah ada digit pertama yang angkanya 60 di pilihan jawaban? Ada teman-teman, yaitu yang B. Kita lihat apakah 60 ditambah 9 itu 69? Betul. Dan apakah 69 ditambah 9 lagi adalah 78? Betul, jadi jawabannya fix yang B. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah belajar bareng sama aku hari ini. And jangan lupa kalian tulis di kolom komentar benar berapa. Dan see you di sesi selanjutnya.